狗身套装，什么鬼地方？无法探测红的生命体征。我们武馆土木馆，兽皇生命气息。这就是第一强者的实力。哥，没想到你真把兽皇杀了。启动第2阶段，高频轰炸。按照计划，真家伙。Halo Donghua Lovers, selamat datang kembali. Pada pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan bocoran alur cerita animasi Donghua Swallowed Star, episode 157. Tapi sebelum masuk ke bocoran alur ceritanya, sekali lagi kami ingatkan pada teman-teman semua, berhubung cerita ini diambil langsung dari novelnya, maka sudah pasti, suara narator serta gambar video tidak akan sama, begitupun alur ceritanya, yang bisa saja, akan ada sedikit perbedaan pada saat tayang nanti. Yang dimana pada bocoran cerita sebelumnya, Ming Yu telah menjelaskan tentang katalis evolusi, serta harga yang akan diberikan untuk satu porsi item tersebut jika Luo Feng, Hong dan Dewa Petir bergabung sebagai anggota eksternal di perusahaan virtual alam semesta. Walaupun setiap anggota akan diberikan harga sedikit murah, yang jika mereka menjualnya di dunia luar, maka mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Namun, perusahaan jaringan virtual semesta juga memiliki larangan keras, yang dimana, jika ada anggota yang membeli katalis kehidupan dan dijual kembali di dunia luar, maka konsekuensinya adalah kematian, dan itu sudah merupakan aturan jika bergabung dengan perusahaan jaringan virtual alam semesta, ungkap Ming Yu, sembari menunjuk ke arah layar, yang menampilkan sejumlah besar aturan yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya. Setelah melihat dan membaca semua aturan, Luo Feng dan kedua saudaranya pun memutuskan untuk bergabung dengan perusahaan virtual alam semesta, dan memilih menjadi anggota eksternal, yang lebih bebas daripada para anggota internal. Setelah semuanya selesai, mereka pun segera kembali ke rumah mereka yang berada di planet Bailan Star. Di sela itu Babata tertawa sembari berkata, "Luo Feng, sebelumnya aku menyuruhmu bergabung dengan Dojo Ganwu, agar di masa depan kita bisa meminjam kekuatan mereka. Dan saat ini aku benar-benar tidak percaya, bahwa kamu bisa bergabung dalam perusahaan virtual alam semesta, walaupun hanya sebagai anggota eksternal, tapi status itu jauh lebih tinggi dibandingkan Dojo Ganwu sendiri," ucap Babata. Setelah itu Hong pun berkata, bahwa setelah menyelesaikan urusan dengan departemen eksternal, dia memutuskan untuk mendaftar di organisasi tentara bayaran alam semesta, meskipun faktanya, dengan tingkatan kekuatannya yang masih berada di tingkat penjelajah bintang, dia belum bisa mengikuti ujian percobaan. Lalu setelahnya, Dewa Petir pun juga berkata, bahwa dia pun akan ikut untuk mendaftarkan diri, sembari mengajak Luo Feng untuk ikut bergabung. Dan ucapan itu, membuat Luo Feng sedikit terkejut, dan tidak memberikan jawaban untuk ucapan tadi. Sementara di aula yang berada di ladang pembunuhan, tampak seorang lelaki tua berkulit hijau tua yang duduk di sudut ruangan, sambil mengangkat dahinya yang keriput, melihat sekelilingnya dengan matanya yang seperti berlumpur. Dan diketahui, lelaki tua itu bernama Men Luo, manajer utama dari ruang virtual ladang pembunuhan. Di saat yang sama, terlihat Ming Yu yang dengan cepat berjalan ke arah pria tua berkulit hijau sembari memberi hormat. "Bagaimana hasilnya?" tanya Tuan Men Luo, sambil menatap ke arah Ming Yu. Seperti yang sudah Tuan perkirakan, ketiga orang itu tidak mau bergabung dengan departemen internal, dan memilih bergabung dengan departemen eksternal. Dan benar juga yang Tuan katakan, bahwa Hong memang sangat kuat. Tapi bukan itu saja, dengan tingkatan kekuatannya yang masih berada di tingkat Star Traveler level 9, Hong ternyata memiliki domain 3 lapis, ungkap Ming Yu, membuat Men Luo terbelalak kaget. "Apa? Domain 3 lapisan?" ucap Men Luo, lalu sedikit tersenyum, sangat bagus, untuk seorang elit level 1 itu tidak buruk, karena walaupun elit khusus ini dapat ditemukan, namun tingkat kejeniusan ini tidak dapat dipaksa untuk bergabung dengan departemen internal, ucap Men Luo. Singkat cerita, musim semi pun tiba, tampak saat itu, di kota Yangzhou, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir, yang sedang berpamitan pada keluarga masing-masing, karena harus segera kembali ke planet Bailan Star. Di saat yang sama,
terlihat kapal alam semesta kelas C9 berwarna biru tua, melayang di langit di atas kastil. Itu adalah kapal yang baru saja dibeli Luo Feng, Hong dan Dewa Petir, dan menghabiskan 11 miliar dolar naga hitam. Bagi mereka bertiga, jumlah itu bukanlah apa-apa, jika dibandingkan dengan semua sistem pertahanan planet yang sebelumnya dibeli oleh Luo Feng, dengan menghabiskan sekitar 10 kali lebih banyak daripada kapal tersebut. Setelah mengucapkan kata-kata perpisahan, kapal alam semesta itu pun berangsur-angsur naik ke langit, lalu dengan cepat meninggalkan atmosfer dan menghilang dari pandangan. Setelah melakukan perjalanan selama 8 jam, mereka pun akhirnya tiba di planet Bailan Start. Dan menurut rencana, mereka akan beristirahat di planet Bailan Start selama 3 hari, untuk menunggu pihak perusahaan virtual alam semesta mengirimkan katalis evolusi pada mereka. Saat melangkah keluar dari kapal, Dewa Petir pun berkata, sepertinya si Mingyu terlalu membesar-besarkan cerita tentang katalis evolusi, dan semua informasi tentang item itu sepertinya juga tidak dapat dipercaya. Karena setelah mencari informasi di jaringan virtual, saya tidak menemukan informasi apapun tentang benda tersebut, ucap Dewa Petir. Mendengarnya Luo Feng pun tertawa lalu berkata, itu karena level kakak kedua belum terlalu tinggi, karena dengan level dan status kita saat ini, kita hanya bisa mengakses data publik di jaringan virtual. Sedangkan untuk mengakses beberapa data penting, kita masih membutuhkan izin dari level tertentu, ucap Luo Feng. Mendengar perkataan Luo Feng, Dewa Petir pun berkata, "Cih, di mana-mana level yang selalu dijadikan tolak ukur," sahut Dewa Petir yang tampak tidak puas. Pada malam ketiga di planet Bailan Start, tampak kapal alam semesta berwarna gelap, dengan logo perusahaan virtual alam semesta, yang mendarat di pangkalan kastil milik Luo Feng. Saat pintu kabin terbuka, terlihat 3 anggota mengenakan seragam pertempuran hitam, yang dipimpin oleh seorang wanita mendarat di depan mereka. Sesaat setelahnya, wanita itu tampak mulai menggunakan kacamata hitam, diikuti dengan deretan angka-angka yang melintas, yang merupakan proses identifikasi, yang hanya bisa dilihat melalui kacamata tersebut. Setelah prosesnya selesai, si wanita pun membuka koper kecil, yang di dalamnya terdapat 3 suntikan panjang berisikan cairan warna-warni. Setelah menyelesaikan transaksi, wanita beserta ketiga pria itu pun langsung kembali masuk ke kapal, lalu terbang meninggalkan planet Bailan Start. Setelah mendapatkan katalis evolusi, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir, masing-masing dari mereka pun masuk ke sebuah ruangan. Saat itu, Luo Feng melihat kesuntikan berisikan cairan warna-warni itu sembari bergumam, katalis evolusi ini sungguh memiliki warna yang indah, gumam Luo Feng, lalu segera menyuntikkan cairan tersebut tanpa ragu-ragu. Seiring meresapnya cairan itu ke dalam tubuhnya, tampak seutas cahaya seperti sel yang bergerak dengan sangat agresif, yang mulai melahap sel di dalam tubuh Luo Feng, dan mulai menyusun ulang setiap sel dalam tubuhnya. Seiring berjalannya proses tersebut, Luo Feng merasakan sakit yang luar biasa, hingga membuat tubuhnya ambruk ke lantai, dan meringkuk seperti bola. Sial, rasa sakit macam apa ini? Gumam Luo Feng, sembari menggigit bibirnya dengan keras. Di sela itu Babata berkata, Luo Feng bertahanlah, karena penggunaan katalis memang sangatlah menyiksa, namun jika prosesnya telah selesai, maka garis keturunanmu pun akan berubah, dan proses ini tidak akan memakan waktu yang lama, dibandingkan jika kamu melewati jalur normal, yang sudah jelas akan melalui proses yang panjang, ungkap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, Babata, berapa lama lagi proses ini akan berakhir? Sangat-sangat cepat, sekitar 1 jam kurang, sahut Babata, membuat ekspresi Luo Feng makin terlihat jelek, karena harus menahan rasa sakit ini selama 1 jam penuh. Sementara di ruangan lain, tampak Hong dan Dewa Petir pun merasakan rasa sakit yang sama, dan berjuang keras untuk melawan rasa sakit tersebut. Setelah hampir 1 jam berlangsung, Luo Feng pun berkata pada Babata, Babata, ada apa ini? Mengapa aku tidak bisa menggerakkan 1 jari pun? Namun di dalam tubuhku, aku merasakan perasaan yang nyaman, tanya Luo Feng yang masih terbaring tanpa daya. Setelahnya Babata pun berkata, dalam proses evolusi mengubah garis keturunan tentu akan menyakitkan dan menguras sebagian besar kekuatan hidupmu, hingga membuatmu tak bergerak. Dan saat-saat seperti inilah, yang merupakan waktu paling tepat untuk menggunakan kristal Muya, karena kristal tersebut menyimpan banyak kekuatan hidup, ungkap Babata. Mendengar perintah itu,
Luo Feng pun segera menggunakan kristal Muya, sembari memerintahkan Babata, untuk memberitahukan hal ini pada Hong dan Dewa Petir. Singkat waktu, 23 jam pun berlalu, setelah menggunakan sejumlah besar kristal Muya, Luo Feng akhirnya menerobos ke pembaca roh tingkat bintang level 2, begitupun dengan Dewa Petir, yang juga telah menerobos ke tingkat bintang level 2. Sedangkan Hong sendiri, dari seorang pejuang penjelajah bintang level 9, saat itu telah menerobos ke tingkat bintang level 1. Hal itu dikarenakan, proses penyerapan kristal Muya merupakan salah satu langkah dalam proses evolusi tubuh Luo Feng, serta penggunaan katalis evolusi sebelumnya, membuat tubuh dan kesadaran Luo Feng tumbuh lebih cepat, dan mampu menyerap lebih banyak kristal Muya. Dan dengan menyerap sejumlah besar energi kehidupan dari kristal tersebut, membuat jumlah energi roh dalam kesadarannya pun meningkat. Energi roh berwarna merah darah tampak mulai mengalir deras, layaknya gelombang pasang yang mengamuk di dalam pikirannya, lalu mulai berkumpul membentuk miniatur planet baru yang tampak bercahaya. Di dalam kesadarannya, tampak miniatur planet baru berputar mengelilingi miniatur planet lain, membentuk konstruksi yang mulai memurnikan setiap energi roh miliknya. Singkat cerita, Luo Feng yang telah menerobos ke tingkat bintang level 2, ia pun penasaran untuk mencoba kekuatannya. Tampak saat itu, ia berdiri dan melesat menggunakan senjata roh soaring shuttle miliknya dengan kecepatan yang sangat menakutkan, hingga menyebabkan permukaan tanah yang tertutup salju padat seketika terbelah membentuk jalur ngarai yang dalam, bahkan gunung yang tertutup salju beku pun dapat dihancurkan dengan mudah oleh formasi ikan pedang emasnya, membuat sejumlah bongkahan es beterbangan kemana-mana. Di saat yang sama, tiba-tiba terdengar Hong dan Dewa Petir yang memanggil namanya dari kejauhan. Adik ketiga, saat ini aku telah menerobos ke tingkat bintang level 1. Sebelumnya aku dan saudara kedua juga telah berdiskusi untuk mengikuti ujian percobaan tentara bayaran alam semesta, dan apakah kamu tidak ingin ikut bersama kami, ucap Hong. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun tampak kaget, karena bagaimanapun, proses dalam ujian itu menggunakan sistem eliminasi yang berarti kematian. Karena proses ujian ini sendiri bertujuan untuk menyingkirkan para pejuang dan pembaca roh yang lemah, pikir Luo Feng. Bagaimana? Apakah kamu tidak ingin turut serta? Tanya Hong pada Luo Feng. Ujian percobaan tentara bayaran alam semesta, gerutu Luo Feng lalu berkata. Kapan kakak pertama dan kedua akan pergi? Tentu saja, lebih cepat akan lebih baik, sahut Dewa Petir, dan itulah guys, ending dari bocoran alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di bocoran alur cerita selanjutnya.